Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bikhair. Sabahal khair. Kuntu baina yadaykum an ulqiya lakum min ba'dil maklumat aw syai'an al-muhim fi hadhihi dawah. Mungkin saya di sini ingin memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, beberapa materi dalam ajang daurah ini. Mungkin kita sudah memasuki hari kedua dari daurah bahasa Arab. Untuk materi sendiri, saya akan membawakan suatu materi yang mungkin sudah umum didengar oleh orang-orang lain. Ini suatu materi yang sangat mudah untuk dipahami. Khususnya bagi saya, mungkin bagi orang lain akan sulit, tapi insya Allah kita akan mempelajarinya dengan mudah. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang fi'lul mudhari'. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa fi'il mudhari' adalah suatu fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Terkhusus dalam fi'il mudhari', dalam ilmu nahwu, kita akan disebutkan sebuah pengertian. Fi'il mudhari' wa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Atau diartikan dalam bahasa Indonesia, fi'il mudhari' adalah suatu fi'il yang bermaksud pada suatu pekerjaan pada saat ini atau yang akan datang. Atau lebih tepatnya lagi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan ketika saat ini kita sedang melakukannya atau yang akan datang. Contohnya, yadhabu Muhammadun ilal fasli. Muhammad pergi ke kelas atau sedang dalam perjalanan ke kelas. Atau kita bisa rubah juga menggunakan uridu atau menggunakan kalimat sa, huruf sa. Sa'adhabu ilal madinati. Aku ingin pergi ke kota. Itulah di sini fi'il mudhari' bisa digunakan untuk saat ini ataupun untuk masa depan. Dan untuk fi'il mudhari' sendiri, dia memiliki beberapa ciri atau beberapa tanda. Pada keumumannya, dia memiliki 4 tanda. Ini disebut dengan huruful mudhara'ah atau huruf-huruf mudhari'. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ta, ketiga adalah hamzah, keempat adalah nun. Maka kita kemudian untuk melihat, kita akan melihat contoh yang ada yang telah saya rangkum. Pertama, kita mengambil contoh dari keumuman yang ada. Yaf'alu, dia diambil dari kata fi'il madhi adalah fa'ala. Fa'ala yaf'alu adalah fi'il mudhari' yang akan mudah digunakan oleh kita. Yang kedua, yaftahu atau diambil dari kata fataha yang artinya membuka atau sedang membuka. Yang ketiga, yadhabu diambil dari kata dhahaba yadhabu adalah fi'il mudhari' yang sangat mudah kita dapatkan di kamus-kamus, yang artinya adalah pergi atau sedang pergi. Keempat, ya'kulu sedang makan, diambil dari kata akala. Yang kelima, yadribu atau memukul, diambil dari kata doroba. Yang contoh terakhir, yashrabu atau minum atau sedang minum, diambil dari kata syariba. Untuk fi'il madhi dan mudhari' itu memiliki wazan khusus tersendiri dari sana. Maksudnya kita tidak bisa seenaknya memberikan harokat. Kita harus melihat pada kamus-kamus yang ada, apakah dia akan tengah-tengahnya itu fathah, doma atau kasroh. Seperti contoh tadi, yaftahu, ketika tengah-tengahnya bagian taknya ini adalah kunci yang sangat penting untuk membedakan. Yaftahu, dia adalah fathah. Kemudian kita ambil contoh yang lain, ya'kulu. Kaf di sini menggunakan
harokat dhamma. Kita tidak bisa mengucapkan dengan ya kalu atau ya kilu. Itu khusus untuk setiap fi'il memiliki wazannya tertentu. Kita tidak bisa merubah apa yang ada di dalamnya. Khusus untuk fi'il dari madi ke mudhari. Itu khusus karena telah dirancang oleh para ahli zaman dahulu, orang-orang yang pertama kali menggunakan bahasa Arab menggunakan kalimat ini. Jadi jangan salah dalam pengucapannya. Kita teruskan ke materi berikutnya. Ketika kita belajar fi'il madi, kita akan bertemu dengan yang namanya tasrif. Seperti fa'ala yakunu fa'lan wa maf'alan. Seperti itu adalah tasrif istilahi. Dan kita di sini adalah belajar tasrif lughawi. Ketika kemarin kita belajar fi'il madi, kita belajar tentang fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini adalah fi'il madi dan kita akan belajar tentang fi'il mudhari. Sebelum kita masuk ke fi'il mudhari, kita harus mengetahui susunan dari domir munfasil. Kita susun di sini adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini adalah domir-domir yang ada dalam bahasa Arab. Dan susunan ini akan memudahkan kita dalam menguasai tasrif yang ada. Kita mengambil, mungkin kita sedikit dilagamkan untuk mempermudah kita mengingat. Saya sendiri belajar dengan cara huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ketika kita masukkan ke dalam fi'il, kita mengetahui bahwa setiap yang ada di fi'il awal mudhari menggunakan ya, dan ini adalah terkhusus untuk kalimat huwa. Jadi kita mengambil contoh yaf'alu. Yaf'alu ini adalah contoh dari huwa. Dia asli dari kamus. Yaf'alu tidak ada tambahan sama sekali. Tapi ketika kita melihat di bagian huma, kita menambahkan alif dan nun di akhirnya. Jadi yaf'alani ini adalah tambahan yang harus ditambahkan ketika kita ingin merubah dhamir dari huwa ke huma. Sebelum kita melanjutkan, mungkin banyak yang bertanya, apa pentingnya merubah dhamir? Di sini merubah dhamir adalah supaya kita dapat menggunakannya secara benar. Bagaimana seorang makan tapi kita menggunakan dhamir untuk mereka? Bagaimana dia makan tapi kita menyebutkan kamu? Maka supaya tidak terjadinya kesalahpahaman di sini, maka kita harus pintar merubah dhamirnya. Contohnya, ini teman Anda di depan Anda sedang makan, takulu itu artinya kamu makan. Terus teman Anda sedang berkumpul makan-makan, takuluna, harus sesuai dengan jumlah dan orang yang ada. Kemudian Bapak Anda sedang di rumah, sedang sedang istirahat. Contoh sedang tidur. Yanamu artinya dia sedang tidur. Bagaimana kita menggunakan anamu? Artinya saya sedang tidur tapi kita sedang berbicara. Maka kita harus benar-benar pintar dengan merubah dhamir. Dan hati-hati, tadi saya salah mengucapkan, hati-hati kita menggunakan fi'il tidak ada yang namanya tanwin di akhirnya. Mungkin kita kembali ke materi. Tadi huwa adalah yaf'alu. Ketika berubah jadi huma, kita menambahkan alif dan nun. Jadi yaf'alani. Ketika masuk hum, kita rubah lagi. Jadi yaf'aluna. Tambahkan wau dan nun. Ketika kita berganti ke hiya, ya di depan diganti menjadi ta. Taf'alu.
Ini sangat penting. Jangan salah menaruh hiya menggunakan yaf'alu. Kita harus menggunakan taf'alu. Ketika kita rubah jadi huma, taf'alani. Taf'alani atau merubah tak di depannya, ya di depan menjadi tak dan akhirnya diberi alif dan nun. Kemudian dirubah lagi menjadi hunna. Taf'alna. Kita memberikan nunun niswah di akhirnya. Yaf'alna. Apa tadi yaf'alna? Kita menambahkan nunun niswah di belakangnya dan ya di depan kembali menjadi semula. Dan ingat, huruf yang sebelum nun niswah atau nun yang di belakangnya akan dirubah menjadi sukun. Jangan sampai salah. Kemudian kita melihat lagi ke anta atau anta. Dia merubah depan ya itu menjadi ta. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok ini sama? Ini sudah menjadi kaidah yang ada di pelajaran bahasa Arab. Jadi taf'alu ketika berganti lagi menjadi antuma, kita merubah ya menjadi ta di depan, lalu menambahkan alif dan nun di belakang. Taf'alani. Lalu antum, kita rubah lagi ta di depan menjadi ta dan akhirnya tambahkan waw dan nun. Taf'aluna. Kemudian anti, ini pasti dibedakan dengan anta. Di sini menambahkan ya di sini menambahkan ya yang ini menjadi salah satu tanda bahwa dia adalah muannas. Taf'alina, yang artinya kamu perempuan sedang melakukan pekerjaan. Taf'alina, tambahkan ya dan nun, depannya dirubah menjadi ta. Kemudian antuma, ya taf'alani, sama dengan antuma yang di atasnya. Taf'alani, ingat, ini sangat mirip dengan yang antuma, keduanya sama. Kemudian antunna, depannya diberi ta dan belakangnya diberi nun niswah. Dan jangan lupa sebelum nun niswah harus diberi sukun, harokat sukun. Taf'alna. Dan ini sangat mudah jika kita memahaminya. Kemudian untuk anak, kita merubah ya menjadi hamzah. Af'alu, aku mengerjakan sesuatu. Kemudian nahnu, kita menggantikan ya dengan naf'alu. Sangat mudah. Kemudian kita coba masukkan ke dalam lagalnya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Sangat mudah. Kita ulangi sekali lagi. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Sangat mudah untuk dipahami. Dan jangan lupa setiap tadi yang saya ucapkan, ketika wa dia adalah asli huma, kita menambahkan alif dan nun di belakangnya. Ketika hum, kita menambahkan waw dan nun di belakangnya. Dan jangan lupa merubah harokat sebelum waw dan alif. Ketika alif sebelumnya berarti fathah, ketika waw berarti sebelumnya adalah dhamma. Kemudian ketika hiya, depannya diganti menjadi ta. Taf'alu. Ketika huma, taf'alani, menambahkan alif dan nun di belakangnya, dengan depannya dirubah menjadi ta. Ketika hunna, dirubah lagi menjadi ya dan menambahkan nun niswah, dan sebelum nun niswah harus menggunakan harokat dhamma. Taf'al yaf'alna
anta kita rubah ya menjadi ta. Ketika antuma kita tambahkan alif dan nun beserta ya berubah jadi ta. Ketika antum depannya rubah menjadi ta, menambahkan waw dan nun. Ketika anti depannya berubah menjadi ta, belakangnya ditambah ya, yang sebelum ya dan nun, dan sebelum ya sukun ini harapannya dirubah menjadi kasroh. Kemudian antuma sama dengan yang di atas, depannya berubah menjadi ta dan tambahkan alif dan nun di belakangnya. Kemudian antunna depannya berubah menjadi ta dan menambahkan nun niswah dengan harokat sebelum nun niswah adalah sukun. Ana ditambahkan dirubah ya menjadi hamzah menjadi af'alu, dan nahnu merubah nun menjadi merubah ya menjadi nun menjadi naf'alu. Ingat, semua perubahan ini sangat tidak akan pernah berubah walaupun fi'il mudhari apapun yang ada. Jadi ketika kita menemukan fi'il mudhari, dan inilah cara merubahnya, tidak ada perbedaan sama sekali kecuali ada beberapa fi'il khusus yang harus dipelajari untuk kedepannya. Tapi untuk secara umumnya kita dapat merubah semua fi'il mudhari dengan rumus-rumusan ini. Dan jangan lupa ini adalah rumus umum. Jangan sampai kita melupakan rumus umum ini, dan usahakan kita memahami untuk perubahan dari awal sampai akhir. Mungkin kita coba ke contoh yang lain. Kita menggunakan fi'il mudhari yaitu yaftahu. Kita rubah yaftahu yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Kita ulangi sekali lagi. Yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Mungkin jangan lupa ini adalah perubahan secara umum. Semoga kita dapat mengambil pelajaran ini dan mentakbirkannya atau memakainya dalam keseharian kita dalam menggunakan bahasa Arab. Untuk tugasnya, carilah satu fi'il mudhari yang belum ada dalam video ini dan tasrifkan. Kemudian rekam tasrifan itu dan kirim via IG hashtag Daurah Bahasa Arab SMP KSBS kelas 8, hashtag nama lengkap, bukan nama samaran, bukan nama panggilan, nama lengkap. Sekali lagi, hashtag Daurah Bahasa Arab SMP KSBS kelas 8, hashtag nama lengkap, bukan nama samaran. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.